kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Pak Arif Firmansyah, silakan. Halo. Ya, silakan di-on-kan. Arif? Belum Pak. Belum Ada pertanyaan. Tadi ada siapa? Rindar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Dr. Helmi. Izin kepada rekan di kelompok Pak Hanif dan Pak Yolis serta Pak Zaki. Saya ingin mengajak sama-sama kita mengkaji terkait dengan konflik sektor lingkungan yang mungkin tak jauh di telinga kita, di mata kita itu tepatnya di Kabupaten Batanghari. Nah, jadi saya ingin meminta pendapat rekan-rekan sekalian yang membahas bab ini. Ini terkait dengan konflik yang melibatkan masyarakat yang berada di areal yang dulunya katanya ex kawasan hutan. Nah, itu terutama kasus Serikat Mandiri Batanghari yang saat ini menjadi tanda tanya besar bagi saya, di mana perjuangan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat di daerah Sengkati Baru itu saat ini berhadapan dengan masalah hukum. Menurut kronologis yang ada, terjadinya konflik lingkungan di arah Sengkati Baru itu dulunya diklaim sebagai kawasan hutan yang dilepas oleh salah satu perusahaan dan dinyatakan areal transmigrasi. Nah, ketika mereka memiliki legal standing untuk menguasai lahan tersebut, dan ketika juga di situ berhadapan dengan salah satu perusahaan, di situ juga dibenturkan dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada koperasi, itu bagaimana tumpang tindih perizinan ini yang harusnya diluruskan. Menurut pendapat dari kawan-kawan kelompok 3, bagaimana menyikapi persoalan hukum yang saat ini sudah terjadi di kawasan tersebut. Terima kasih. Silakan. Mohon izin, Pak. Ke kelompok, biar ringkas Yogi, ke kelompoknya saja dulu untuk menyampaikan konfirmasi. Silakan kelompok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Dari kelompok 6, Pak. Saya anggota kelompoknya, Pak. Baik, benar sekali yang disampaikan sama Bang Rindarti, bahwasanya terjadi sebuah konflik yang sangat pelik di antara Serikat Masyarakat Batanghari SMP, kemudian orang-orang ranah perusahaan dan segala macam. Menurut kelompok kami, Pak, terkait hal-hal demikian, ini kan memang menjadi permasalahan yang sangat tumpang tindih seperti ini sering terjadi, karena inilah fungsi sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang mana sistem keterpaduan tadi yang seperti Bapak sampaikan, sehingga tumpang tindih izin yang terjadi pada seperti di Batanghari itu menjadi tidak lagi terjadi. Ya,
penempatan tata ruang oleh pemerintah yang mana menjadi kawasan transmigrasi, hutan lindung, dan segala macam itu harus diperjelas. Yang mana kalau memang hutan lindung ya tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh masyarakat adat untuk melakukan eksploitasi di sana, walaupun perusahaan dan segala macamnya. Nah, di sini memang harus yang seperti kami sampaikan di kelompok tadi, di tata ruang wilayah dan daerah kabupaten kota itu menjadi penting ketika satu buah perizinan atau AMDAL ingin dikeluarkan untuk mendirikan perusahaan dan segala macam. Mungkin itu dulu Bang Marindar. Terima kasih Marindar. Ya, silakan. Ada lagi anggota yang mau menyampaikan penjelasan? Atau ada yang mau membantu untuk menjelaskan? Izin Pak. Izin Selain Pak. anggota kelompok ini, silakan. Dari praktisi ilmu lingkungan, yang dari magister ilmu lingkungan, disilakan kalau ada yang mau menjelaskan. Izin Pak. Halo. Ya, silakan. Silakan. Apa suaranya jelas Pak? Silakan. Jelas sekali, Oke, silakan. terima kasih. Mungkin menambahkan juga yang saya pahami, ya perkenalkan dulu, nama saya Arif dari MIL Magister Ilmu Lingkungan, dan salam kenal bagi teman-teman yang di hukum. Ya mungkin dari saya konflik tenorial ini memang hangat dibicarakan ya, dan tidak ada intinya gitu terkait bagaimana konflik tenorial antara si masyarakat dan perusahaan. Tapi seyogyanya gitu, yang saya pahami, kalau misalkan dia sudah ada sebelum perusahaan, tentunya itu di enclave ya, seharusnya gitu ya, atau dikeluarkan sebagai dari kawasan konsesi itu sendiri. Tapi kalau misalkan izin dulu yang terbit, lalu saya nggak paham ya, bukan nggak paham, maksudnya kondisi di sana seperti apa, saya belum tahu, tapi saya meraba saja. Kan ada kemungkinan bahwa si tadi yang sudah ada duluan gitu ya, daerah transmigrannya sebelum izin konsesi terbit, maka itu harus dikeluarkan tentunya, dan itu seharusnya perusahaan sebelum mendapatkan izin dia melakukan asesmen dulu, mana wilayah-wilayah yang dijadikan produksi, mana yang tidak diproduksi dan sebagainya. Misalkan kalau misalkan sudah ada izin terbit dulu baru muncul transmigran, tentunya ada pola-pola yang emang wajib dilakukan oleh si perusahaan, salah satunya dengan melakukan kemitraan jika di dalam itu si transmigran itu di dalam kawasan. Nah, itu mungkin salah satu upaya-upaya yang bisa dilakukan yang saya pahami gitu ya saat ini, di mana nanti kalau misalkan si tadi di dalam kawasan dan izin perusahaan sudah terbit duluan, maka bisa dilakukan dengan kemitraan, terus kelompok kehutanan dan yang lain-lain. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Si Arif, ada lagi? Yulis? Ada yang mau disampaikan? Iya, barangkali sekedar menambahkan saja Pak. Menambahkan saja untuk mengapa hal-hal semacam ini terjadi, sementara aturan-aturan hukum sudah jelas mengatur terkait tentang hal-hal yang dimaksud dari Bang Rindar tadi Pak. Jadi menurut saya barangkali bisa dikatakan pada fase kesimpulan mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi, bukan saja di daerah-daerah seperti yang Bang Rindar katakan tadi, bahkan misalnya pendudukan hutan lindung Pak di daerah kawasan Taman Nasional, bahkan di beberapa daerah hutan lindung jadi kebun sawit begitu kan Pak. Barangkali sebagai kesimpulan, menegakkan hukum di negara yang menjadikan hukum sebagai panglima ini adalah hal yang wajib menurut saya Pak, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Barangkali saya beranggapan bahwa hal ini bisa terjadi karena penegakan hukum yang masih lemah Pak. Walaupun aturan-aturan hukum sudah mengatur jelas, tapi eksekusi dari penegakan aturan itu yang belum ada atau yang belum tegas menurut saya Pak. Jadi legal struktur dalam hal penegakan hukum ini tidak dapat dipungkiri menjadi masalah terbesar di negara kita. Jadi
tentang kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan rakyat, supremasi hukum, serta kewibawaan pemerintah itu harus di satu frekuensi dulu, Pak. Kalau hal itu tidak ada, menurut saya mustahil hukum itu dapat ditegakkan. Sebagus apapun aturan hukum itu dibuat, tanpa penegakan dan tanpa satu frekuensi antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah dalam menjalankan aturan-aturan hukum tadi, ya itu hanya sekedar kata-kata tanpa makna, begitu barangkali. Sekian, terima kasih Pak, tambahan bagi saya Pak. Baik, terima kasih Yulis. Masih ada? Izin Pak. Silakan. Halo Pak. Arif. Iya ya. Tadi juga mungkin ini juga bukan mengkritisi ya Pak. Jadi istilah mungkin kayak kalau tadi dibilang ada di hutan lindung, jadi kayak kelihatan pembiaran gitu ya Pak ya. Yang saya pahami itu juga berimbas kepada yang sudah saya pelajari gitu. Kalau kita menghitung gitu ya valuasi ekonominya gitu, bahwa yang saya lakukan gitu ya, bahwa melakukan law enforcement itu biayanya kosnya lebih tinggi dibandingkan dengan membiarkan. Jadi bukan seolah-olah membiarkan gitu ya Pak ya istilahnya, tapi emang secara cost dia tinggi sekali gitu, yang artinya secara benefit dengan cost yang dikeluarkan juga malah lebih tinggi cost, yang artinya dalam melakukan law enforcement dalam tanda kutip dia akan merugi gitu. Artinya dalam hal ini, dalam konflik tenurial ini masih banyak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat apa masalahnya, dari salah satunya yaitu adanya beberapa kepentingan, contohnya gitu ya. Misalkan delineasi desa akan berbenturan dengan delineasi kawasan hutan yang dikeluarkan oleh kehutanan, terus ada delineasi das. Semua delineasi mempunyai kepentingan masing-masing dan itu terjadinya konflik gitu ya menurut saya. Terus ada delineasi perusahaan di mana nggak sinkron gitu antara delineasi kepentingan masing-masing. Dan yang tadi saya sebutkan juga bahwa dari yang saya pahami bahwa cost yang untuk melakukan law enforcement itu lebih tinggi daripada benefit yang didapatkan. Jadi mungkin di sini pandangannya bahwa terjadi pembiaran gitu ya. Artinya tadi hutan lindung ada sawit di dalamnya, yang artinya memang itu menjadi harus dipikirkan bagi kita semua bagaimana konflik tenurial ini bisa didapatkan solusinya. Tapi mungkin strategi yang saya pahami gitu ya, atau upaya yang bisa dilakukan, pertama kan kita harus membagi tipologinya dulu ya Pak ya, menurut saya. Di mana si luasan hutan, kalau misalkan tadi yang merambah gitu ya, luasan hutan kita bagi dulu mana yang dia benar-benar smallholder gitu ya, petani kecil, terus ada yang dalam tanda kutip dia buyer, terus emang bener kalau misalkan yang 20 hektar ke atas emang harus dilakukan law enforcement menurut saya. Tapi kalau 10 hektar ke bawah bisa dilakukan kemitraan, terus pemberdayaan dan yang lain-lain. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan tadi ada Yogi. Yogi? Baik, mohon izin Pak. Baik, saya coba sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya coba berikan gambaran sedikit pertanyaan yang diberikan oleh Bang Rindar tadi terkait dengan masyarakat adat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Batanghari tersebut. Terkait dengan hutan lindung, ini sebenarnya tidak bisa dirubah bentuk struktur dari kawasan hutan tersebut. Karena kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang sudah ada aturan mengenai undang-undang yang mengatur tentang kawasan hutan tersebut, baik merubah bentuk strukturnya maupun yang lainnya. Misal kawasan hutan lindung dirubah menjadi konservasi wilayah pertambangan, ini tidak diperbolehkan. Kemudian terkait dengan permasalahan masyarakat adat dengan perusahaan, ini menjadi konflik yang sudah sangat besar di Indonesia. Tidak hanya di Kabupaten Batanghari, namun di Kalimantan pun juga pernah terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan. Ini bermula dari awal karena adanya perusahaan yang mungkin kewajibannya lalai dilakukan oleh perusahaan tersebut.
misal kewajiban bagi perusahaan seperti tidaknya melakukan setelah kegiatan pasca tambang, misalnya dalam hal kegiatan pertambangan. Itu yang menurut saya dari pertanyaan Bang Rinder tadi. Kemudian saya bertanya kepada kelompok 5, jika seandainya keterpaduan pada lingkungan hidup, baik mengenai bidang perkebunan, kehutanan, maupun energi dan sumber daya mineral, apakah nantinya dibuatkan dalam bentuk aturan khusus mengenai keterpaduan ini atau bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan. Kelompok. Anggota kelompok atau ketua kelompoknya. Dipersilakan. Yuk, silakan, silakan. Silakan. Izin Pak, menanggapi Pak. Iya, iya. Terkait dari pertanyaan Bang Yogi tadi tentang keterpaduan dari kehutanan, sumber daya mineral, kemudian dari ketiga hal yang kami bahas tadi, apakah dibuat semacam keterpaduan dalam bentuk aturan atau gimana Bang? Mohon diulangi dulu pertanyaannya tadi Bang, kurang monitor kan? Iya, ini apakah dibentuknya dalam aturan yang khusus nantinya jika sudah diadakannya keterpaduan dalam lingkungan hidup ini? Baik, jika mengacu dari apa yang kami baca dari buku ini, karena menurut kami buku tersebut sudah mengajak kita, beberapa penjelasan di kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa buku hukum lingkungan yang penulis tulis tersebut sudah mengajak kita untuk sebelum Undang-Undang Omnibus Law lahir, artinya undang-undang ini sudah mengarahkan untuk hal-hal keterpaduan perizinan ini. Jadi menurut saya, menurut kelompok kami, barangkali nantinya ketika hal ini sudah di keterpaduan, barangkali nanti dibuatkan semacam peraturan tentang keterpaduan tersebut. Begitu barangkali Bang Yogi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan kalau masih ada satu orang lagi saja. Baik, izin Pak. Mau menambahkan silakan. Pak, boleh Pak? Iya. Silakan, Tentang silakan. pembiaran Pak, tentang pembiaran di masalah pendudukan hutan lindung, pengalian fungsi hutan, yang menurut Bang siapa tadi, Bang Arif. Jadi menurut saya Pak, saya pernah mengikuti seminar Pak tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Di sana mengatur tentang tindak pidana bagi pembiaran. Jadi misalnya dalam suatu desa atau suatu wilayah terdapat ada pengerusakan, artinya kepala desa, Kapolsek, Kapolres itu bisa terlibat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini Pak. Jadi pada waktu itu saya bertanya Pak kepada pemateri, saya bertanya bagaimana saya sebagai masyarakat agar terlepas atau kepala desa agar terlepas dari jerat hukum masalah pembiaran. Artinya misalnya kepala desa menyurati Kapolres atau menyurati Polda bahwa telah terjadi pendudukan hutan atau penggarapan hutan lindung. Jadi saya rasa ketika kita menghitung untung rugi dalam penegakan hukum, itu rasanya Pak tidak relevan. Jadi jangan pernah salahkan mengapa hutan kita semakin tergerus dan berkurang, berarti penegak hukum selalu menghitung untung dan rugi. Sementara aturan sudah jelas mengatakan bahwa yang melakukan pembiaran saja terhadap pengerusakan hutan itu bisa dilakukan tindak pidana, Pak. Bisa dilakukan tindakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Jadi pada waktu itu kembali saya ulangi, bagaimana? Saya bilang ketika saya jadi kepala desa atau saya menjadi aparat desa setempat, agar saya terlepas dari jerat hukum tadi. Artinya saya mengajukan surat Pak ke Polres, kepada yang terhormat Kapolres begini-begini, saya uraikan kronologi. Artinya ketika ada penegakan hukum, saya selaku kepala desa tidak akan terlibat dalam hal pembiaran. Jadi menurut saya soal pembiaran ini adalah soal yang sudah selesai karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pak. Tinggal lagi seperti yang saya katakan tadi adalah mau atau tidak negara ini menegakkan hukum. Itu saja Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Menarik sekali. Jadi saya pikir cukup ya. Tolong dipasang, dihidupkan. Baik, saya pikir begini. Saya tertarik sekali akhirnya karena banyak sekali apa namanya nuansanya ya sampai ke SMBH itu, SMB ya. Teman-teman, kawan-kawan Serikat Petani ini namanya Pak siapa? Ketuanya itu? Muslim. Arindar ketuanya. Wah. Nah, saya pikir begini. Persoalan itu ini ada aktivis juga di sini, ada Ade Perdi. Mudah-mudahan masih monitor. Saya pikir masih monitor tuh pakai kacamata hitam dia. Kecuali fotonya ya itu. Halo Dek. Oke, apa namanya? Masih Pak, masih monitor kok Pak. Oke, ini persoalan, makasih deh. Ini kan persoalan yang tidak kunjung selesai, yang begini-begini. Nah, kecuali memang ada campuran metode di dalam penegakan hukum gitu. Bukan campuran. Dia akan selesai persoalan ini dengan cepat seperti yang sekarang gitu. Jadi seolah-olah selesai sebenarnya. Tapi dia akan tetap menjadi semacam laten kalau yang begini-begini. Apa sih penyebabnya? Kalau penyebabnya sebenarnya secara substansi yang paling mendasar kita lihat dari sisi hukum, mohon maaf, barangkali bisa seperti Arif atau Ade atau bapak-bapak yang dari praktisi dari instansi pemerintah itu bisa agak memahami ini. Persoalan kita sebenarnya secara mendasar. Indonesia itu menurut saya ya, sistem hukumnya tidak seperti yang sekarang diterapkan. Menurut saya. Dari sisi filsafat, dari sisi teoritis saya coba pelajari. Indonesia sebenarnya tidak seperti sistem hukum sekarang yang seharusnya. Kita punya Pancasila. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, ada pembukaan dan ada batang tubuh. Jadi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kita pelajari dulu, kan ada dua tuh. Dulu ada tiga. Pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Sekarang tidak ada lagi penjelasan, tinggal pembukaan dan batang tubuh. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak di dalam Pancasila misalnya, tidak satu pun mencantumkan kata pasti. Tapi dia ada kata keadilan dan adil. Itu ciri hukum Indonesia itu keadilan, bukan kepastian artinya. Kemudian di Undang-Undang Dasar, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada satu kata pun satu kata pasti. Maksudnya tidak ada satu kata pun yang memuat kata pasti di dalam pembukaan. Artinya ciri kita sebenarnya keadilan. Tapi banyak memuat kata keadilan di dalam pembukaan itu. Nah, begitu juga di batang tubuh. Di batang tubuh ada dua atau berapa kata pasti. Nah, kalau keadilan cukup banyak di batang tubuh. Artinya ciri khas Indonesia sebenarnya hukum yang bercirikan keadilan, bukan semata-mata kepastian. Nah, hukum yang bercirikan keadilan itu artinya tidak mengandalkan hukum tertulis dalam penegakannya. Kira-kira begitu tuh. Nah, kita menerapkan hukum tertulis yang semata-mata itu kepastian, bukan bahkan kita mengabaikan keadilan di dalam penegakan hukum. Karena memang konsekuensi bahwa Indonesia setelah 18 Agustus 1945 kemudian
menggunakan sistem hukum Belanda yang notabene adalah sistem hukum tertulis dan hukum penjajah. Kira-kira begitulah. Tapi ini substansi filosofinya dari sisi filsafat hukum. Nah, artinya saya menyimpulkan bahwa kita sudah salah menerapkan hukum itu sejak 19 Agustus 1945. Karena pada saat itu kita kemudian menerapkan hukum Belanda. Wah, ini dia. Ini sisi provokasi kayak Ade, kan? Nah, tapi sisi keduanya sebetulnya begini. Oke, mungkin kita ambil jalan tengah. Kita taruhlah kita menerapkan sistem hukum yang sekarang ada. Gitu. Oke, kita iakan itu. Nah, tapi harus konsisten. Kalau bahasa orang lagi kita lagi puasa sekarang nih istiqomah dia. Harus istiqomah. Komitmen kalau bahasa kita enak deh ya. Komitmen dengan janji penuh dengan integritas, merdeka komitmen, lantaklah situ gitu kan. Nah, ternyata tidak gitu. Muncullah istilah tebang pilih misalnya. Kalau orang ini sebenarnya tidak begitu bermanfaat, ya sudah kita tindak gitu tuh, gitu kan? Nah, artinya yang kemudian akhirnya penegakan hukum menggunakan sistem hukum tertulis yang mengutamakan kepastian hukum ini tidak menimbulkan efek jera. Oke, orang dipenjara, oke, orang didenda, tapi besok dia akan berbuat lagi. Itu namanya efek jera, tidak punya efek jera. Karena disebabkan tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Ada juga yang tidak konsistennya, tidak fairnya itu misalnya kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang ditindak itu orang yang membakar. Bukan siapa yang intelektual dadernya kalau hukum namanya. Pelaku intelektualnya tidak, sulit dijangkau. Bahkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai sekarang tidak ada satupun yang saya baca eksekusinya itu sesuai dengan nilai denda yang dibayar. Tidak ada. Yang bayar puluhan miliar itu, bayar ratusan miliar itu, tidak ada ceritanya sampai sekarang. Gitu. Kira-kira begitulah. Nah, kalau menurut saya konsisten saja. Saya tetap percaya bahwa negara ini tetap harus ada, NKRI tetap harus ada dengan sistem hukumnya, tapi mari kita ubah caranya pelan-pelan seperti cara yang saya usulkan misalnya dengan cara Omnibus Law tapi dengan pembatasan. Saya makin mendalami undang-undang Omnibus Law dengan Perda, dengan PP-nya ini, makin banyak yang saya temukan memang ketidakkonsistenan. Jadi saya harus menyatakan itu karena memang begitulah fakta hukum yang saya temukan. Beberapa misalnya begini, contoh. Saya sedang membuat tulisan tentang sistem perizinan berusaha di daerah. Jadi kewenangan perizinan berusaha di daerah. Nah, saya lihat misalnya begini, caranya itu ya. Dia mengubah Undang-Undang Cipta Kerja ini pasal yang terkait dengan AMDAL, pasal yang terkait dengan izin lingkungan misalnya. Harusnya PP-nya tentang izin lingkungan kan? Atau tentang AMDAL kan? Tapi PP-nya itu dibuat PP tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Coba. Sementara yang diubahnya itu cuma pasal tentang AMDAL dan izin lingkungan. Etika pembuatan PP-nya tentu PP tindak lanjut dengan apa yang diubah dong. Yang tentang izin lingkungan saja yang diubah, yaitu persetujuan lingkungan. Tapi kemudian PP-nya ini judulnya itu penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya dia mengatur apa yang ada di dalam undang-undang keseluruhan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi ada cara-cara yang tidak fair yang dilakukan menurut saya. Nah, oleh karena itu saya supaya tidak terlalu sulit kita memahami,
lebih mudah kita melakukan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan peraturan yang dibuat dengan Omnibus Law ini, maka saran saya kita batasi pada sistem perumpunan saja. Oke, kembali ke yang tadi, ke Muslim tadi. Menurut saya pada kasus itu, yang ketiga disebabkan oleh ketidakpastian misalnya tentang lahan. Itu juga sih. Persoalannya juga seperti itu. Jadi ada cara yang dilihat oleh teman-teman di lapangan itu, mereka berdasarkan adat istiadat. Itu yang saya bilang kita salah urus negara ini, sistem hukumnya itu. Di satu sisi masyarakat itu dia berlaku di mereka itu real loh, hukum adat. Tapi penegakannya dilakukan dengan bukan hukum adat. Ini tidak ketemu kan? Maka dia akan selalu menjadi laten. Nah, harusnya ada titik kompromi di mana misalnya di Indonesia ini dalam penegakan hukumnya. Tapi itu perlu kita kupas barangkali di sesi khusus. Silakan kalau Rindar mau buat diskusi tentang ini atau Yolis. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kasus tadi itu menurut saya kalau ada pidananya ya lanjut, harus ada pidananya harus ditegakkan ya. Tapi persoalan konflik lahan menurut saya harus diselesaikan juga. Jadi ada dua sisi, itu harus ada titik tautnya ya persoalan ini. Harus ada mediasinya. Tidak bisa misalnya karena mereka melakukan tindak pidana kemudian kepentingannya diabaikan begitu saja. Saya pikir itu oke. Yang satu lagi tentang cost effectiveness, cost yang tinggi di dalam penegakan hukum. Menurut saya penegakan hukum tidak melihat cost-nya tinggi atau rendah, tetapi bagaimana efek jera dari penegakan hukum itu. Jadi tidak melihat apakah sebuah misalnya penegakan hukum terhadap satu kasus itu tinggi atau tidak, tetapi kita melihat bahwa ini punya efek jera atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Bahkan di luar negeri itu dalam satu kasus bisa dia sampai miliaran jutaan dolar untuk menyelesaikan satu kasus. Bayangkan dia harus ke luar negeri, sama dengan kita Interpol segala macam itu biayanya sangat mahal. Tetapi tujuannya adalah untuk bagaimana hukum ini ditegakkan dengan baik sehingga pada akhirnya kemudian negara dan rakyat negara ini terus mengurus rakyatnya, dan pada akhirnya hukum itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Seperti itu tujuannya. Jadi bukan semata-mata kemudian orang dipenjara terus diukur biayanya terlalu rendah, tidak seperti itu. Tujuan dari penegakan hukum itu adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan sebuah negara. Saya pikir itu. Silakan, ada yang mau dikomentari? Pak, komentar Pak. Ya. Halo Pak, ya komentar Silakan. Pak. Terima kasih. Ya. Tadi ya mungkin secara teoritis ini Pak ya tadi ya sudah efek jera dan segala macam. Tapi ini yang saya temuin ya Pak ya. Jadi Gakum, saya meninggalkan lembaga gitu. Gakum tuh punya 10 prioritas gitu ya Pak ya. 10 prioritas untuk diselesaikan. Tentunya pasti dengan efek jera dan dampak yang besar. Contoh misal kami gitu ya, lembaga yang di praktisi lingkungan mengadvokasi biar Gakum tuh menyelesaikan illegal logging di Bukit 30. Tapi kan Gakum punya rincian, punya penilaian gitu ya mengenai hal tersebut gitu. Apakah ini perlu? Kalau misalkan tadi secara teoritis ya bahwa itu harus ditegakkan biar adil. Tapi secara realnya Gakum juga berpikir-pikir ini menurut saya ya. Karena saya kami sudah memberikan laporan historical gitu ya mengenai illegal logging di Bukit 30, tapi nggak ada action nih dari Gakum. Nah, maksud saya secara yang saya pelajari gitu ya dari perkuliahan, ternyata emang valuasi ekonomi diperhitungkan dalam penegakan hukum. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, makasih Arif. Jadi Pak, sedikit kalau nambah saya Pak, memandangnya, silakan deh.
Ya, oke deh. Mantap. Oke, terima kasih Pak. Nah, saya melihat ini juga Pak ya, kalau bicara Gakum di Indonesia khususnya bicara konflik teritorial lah ya Pak ya. Di sini ada persoalan yang saya lihat itu ada tebang pilih juga dalam melakukan penegakan terhadap Gakum ini sendiri. Misalkan tadi yang persoalan Muslim. Kalau bicara persoalan Muslim ini, kalau saya melihat ini adalah suatu hal yang sudah membludak sebenarnya dari persoalan konflik agraria. Awalnya memang sedikit, ketika ada satu perusahaan ATI itu mau menyelesaikan dengan persoalan suku anak dalam yang berkonflik dengan mereka, harusnya dari awal itu sudah diselesaikan, itu tidak mungkin tidak akan terjadi persoalan kayak SMP ini ya, SMP yang terkait persoalan Muslim ini. Tetapi karena konflik ini tidak pernah diselesaikan oleh perusahaan itu sendiri ataupun pemerintah tidak memfasilitasi dalam persoalan konflik ini sendiri, sehingga ini menjadi bumerang sendiri terhadap konflik teritorial ini gitu ya. Banyak orang-orang yang memanfaatkan misalnya. Ya kita tahu juga bahwa di kasus Muslim itu bukan lagi konflik lahan sebenarnya, tapi sudah ada kepentingan si Muslim yang jual beli lahan, orang-orang yang sudah banyak berinvestasi segala macam. Nah ini juga terjadi misalnya seperti di Reki gitu ya Pak ya, di PT Reki lah misalnya. Di PT Reki itu ketika adanya ada penegakan hukum yang dilakukan, itu hanya penegakan hukum yang dilakukan kepada petani-petani kecil, misalkan yang itu kita temukan. Ketika mereka melakukan penegakan hukum itu hanyalah orang-orang yang memang butuh lahan, orang-orang yang memang butuh hidup di situ, yang itu malah ditindak oleh suatu gerakan hukum misalnya, baik itu si pemilik konsesi dan aparat yang diminta si pemilik konsesi untuk melakukan penegakan hukum atau mendisiplinkan orang-orang yang berada di wilayah situ. Tetapi ada di dalam situ aktor-aktor besar yang itu ketika kita laporkan si pemilik izin juga nggak berani bertindak misalkan. Ya kalau mau bukti, misal kita pernah juga mengatakan ini Pak ada Pak siapa orang-orang yang berada di belakang di belakang para yang buka-buka lahan di wilayah konsesi restorasi tersebut, itu bukan lagi hitungannya 2-4 hektar tapi sudah puluhan hektar dan ratusan hektar. Itu pernah kita sampaikan, tapi mereka juga dengan data konkret bahwa dulunya mereka itu adalah aparat negara, mereka adalah aparat segala macam, pernah dinas di mana segala macam, dan melakukan melakukan pembukaan lahan di situ. Ketika kita sampaikan mereka juga nggak berani gitu kan, nggak ada tindakan. Tetapi ketika tindakan itu hanya dilakukan oleh kepada rakyat-rakyat kecil yang memang kalau kita melihat memang mereka butuh ruang hidup yang hari ini nggak ada lagi. Misalkan di mana mereka mau hidup ketika kalau kita mau melihat sekarang gini, di mana ruang kalau kita mau melihat ruang kelola rakyat Pak, Reki misalnya dengan Asiatik, dengan PTPN yang itu sudah dikelilingi oleh satu IUPHK, satu HGU, satu tanah negara, tapi masyarakat di situ hidup dan butuh hidup, tetapi dianggap sebagai perambah, dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai hak untuk hidup di dalam wilayah tersebut, itu kan sangat miris sekali gitu kan Pak. Tetapi ketika orang-orang besar nggak mereka ini juga, nggak mereka gubris juga, nggak mereka ini juga, nggak mereka disiplinkan juga gitu loh Pak. Jadi miris saja sih saya melihat persoalan hukum di negara ini gitu Pak. Mungkin itu Pak Helmi, terima kasih. Makasih deh. Jadi saya pikir cukup menarik dan cukup banyak sumbang sarannya, diskusi dari teman-teman semua. Dan satu saja saya nambahkan sedikit berkaitan dengan penegakan hukum tadi. Pengayaan dari Arif sangat bermanfaat sekali, dan saya juga pernah diskusi dengan beberapa teman-teman di Fakultas Ekonomi juga, misalnya Prof. Haryadi dan kawan-kawan. Memang melihat penegakan hukum dari sisi misalnya benefitnya, cost-nya, memang menarik ya. Nah, oleh karena itu saya kemudian juga pernah seringkali menyampaikan bahwa penegakan hukum itu tidak harus selalu represif, tapi juga preventif.
Preventif dalam penegakan hukum artinya mengatasi persoalan ya, supaya tidak terjadi. Jadi mencegah supaya tidak terjadi. Bagaimana caranya mengatasi persoalan sesungguhnya dari misalnya gini, terorisme muncul karena apa? Karena persoalan ternyata kemiskinan, ternyata ketidakadilan, ternyata pengangguran, gitu. Ternyata pendidikan yang rendah. Nah, maka diatasi persoalan itu untuk mencegah supaya tidak ada perbuatan terorisme. Jangan kemudian menunggu ada terorisme dulu, baru kemudian hukumnya berfungsi. Itu dia penegakan hukum represif. Jadi seharusnya dicegah dulu, preventifnya dulu, baru kemudian ada represif. Jadi harus ada perimbangan antara preventif dan represif. Sama dengan misalnya persoalan lingkungan. Menurut saya persoalan lingkungan itu harus dicegah supaya tidak terjadi kerusakan atau pencemaran. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan atau pencemaran, supaya tidak ada orang yang melanggar, kita minimalkan? Itu menata sistemnya. Menata sistemnya, misalnya mengubah sistem perizinan, jadi persoalan-persoalan itu diselesaikan dulu, kelembagaannya, aparatnya, persyaratan segala macam, pengawasannya itu diperkuat. Nah, baru kemudian kalau memang masih juga terjadi pelanggaran, ya mau tidak mau preventif harus represif harus dilakukan, penindakan gitu. Itu saja. Terima kasih sekali lagi dari Magister Ilmu Lingkungan, kemudian dari kelompok 6 yang sudah luar biasa menurut saya peningkatannya dari yang sebelumnya seperti tidak ada apa-apa, sekarang sering apa-apanya tetap ada gitu ya, sangat berkualitas. Terima kasih semua. Sekali lagi tetap semangat dan mudah-mudahan puasanya berjalan lancar sampai dengan buka sebentar lagi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat, Pak. Oke. Sehat. Salam cincin. Oke, silakan. Cincin apa tuh, Pak? Itu Baca, pengantin kondang. Oh iya. Oke. Siapa? Iya, Pak. Oh.